Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ani? Tentu semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke, ketika Anies Baswedan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak yang menebak. Ini pasti penggantinya adalah Heru Budi Hartono. Pertanyaannya kenapa Heru? Ya satu, karena beliau memahami perkembangan dan permasalahan kota Jakarta. Oke, ditunjuklah Heru Budi Hartono sebagai pejabat gubernur. Sontak banyak yang dilakukan oleh Pak Heru, yaitu adalah berkolaborasi dengan kementerian terkait. Ini sangat berbeda ketika Anies Baswedan sebagai gubernur. Ya, pada saat itu Cak Ompong ingin menyoroti hal yang sangat spesifik sekali, yaitu mengenai kebanjiran kota Jakarta pada tahun 2020. Wah, itu Jakarta tergenang banjir yang cukup lama. Biasanya waktu zaman Ahok memang banjir, tapi tidak lama kemudian itu surut dan jalanan kembali menjadi bersih. Ya, kalau kita perhatikan zaman Ahok saat itu yang berbaju oranye, berbaju seragam biru, itu langsung kerja gercap, gerak cepat. Tapi ketika zaman Anies, personil-personil ini jauh berkurang. Dan Jakarta kembali kotor, sungainya kotor, dan lain sebagainya. Ketika Pak Heru menjabat, hal yang dia lakukan adalah bagaimana dia bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Bapak Basuki. Pada tahun 2020, Bapak Basuki ini adalah teman berdebatnya Anies Baswedan. Jadi memang kalau kita soroti, seorang Anies Baswedan itu adalah orang yang memang tidak bisa bekerja. Ya, sudah tidak bisa bekerja karena tidak memiliki pengetahuan, merasa lebih pandai karena mungkin bergelar doktor. Lalu yang kedua itu terkesan membangkang. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, mengatasi kebanjiran Jakarta itu sudah ada blueprintnya. Ya, bagaimana mengatasinya, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Tapi bagi Anies justru itu tidak dilakukan. Ya, terkesan dalam tanda kutip membangkang dan tidak mau bekerja sama dan menganggap dirinya jauh lebih pandai daripada orang lain. Ya. Kalau kita perhatikan sejak zaman Anies, ya, banjir itu diatasi dengan bermacam-macam cara dia yang sama sekali ya tidak mengikuti kaidah-kaidah keilmuan. Contoh ya masalah ya bagaimana teknik sipil, bagaimana aliran air dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya bahkan masih terngiang sekali yaitu kata-kata bahwa mengatasi banjir yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta terdahulu, yaitu zaman Ahok dan zaman Jokowi, itu melawan sunatullah. Ya, ini kalau kita perhatikan ini adalah kalimat yang sangat membodoh-bodohi rakyat. Ya, melawan sunatullah. Jadi air itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Itu bisa dibayangkan bagaimana itu teknologinya air dimasukkan ke dalam tanah. Padahal itu blueprint bagaimana membangun gorong-gorong sampai ya ke laut. Itu oleh Anies itu dikatakan melawan sunatullah. Dan memang tidak terbukti, banjir itu tetap saja ada dan tidak surut-surutnya. Yang kedua, kalau kita perhatikan lagi yaitu beliau berdebat dengan Bapak Basuki, ya sampai Pak Basuki itu ya dalam tanda kutip malu. Ya, beliau mengatakan bahwa beliau dilahirkan itu bukan untuk berdebat, memiliki ilmu pengetahuan itu bukan untuk berdebat,
Tapi pengetahuan yang dimiliki itu adalah untuk mengatasi permasalahan kehidupan yang kita hadapi saat ini. Tapi oleh Anies, saya itu diajak berdebat. Ya, bagaimana pada saat itu ramai dibicarakan adalah normalisasi dan naturalisasi. Ya, sampai ada yang mengatakan mau apapun namanya, yang penting itu dikerjakan dan banjir itu teratasi. Tapi oleh Anies itu tidak dilakukan. Apa yang dilakukannya? Ya, tadi sumur resapan. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana jalanan kota Jakarta itu banyak yang rusak, bahkan kejeblos. Ya, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, sumur resapan itu tidak mengikuti kaidah ya teknik sipil lah. Ya, bagaimana ilmu beban, kendaraan berapa yang lewat dari situ, lalu keseragaman penutup sumur itu. Wah, itu tidak seragam sama sekali, acak-acakan. Jadi terkesan ya, kalau Cak Ompong boleh menyimpulkan, Anies ini justru lebih kepada perusak fasilitas umum yang ada di Jakarta. Jadi bukan dia memberikan solusi, tapi menambah masalah. Ya, jadi Anies itu menurut Cak Ompong, beliau itu lebih kepada merusak dan membodoh-bodohi rakyat. Ya, seperti ada lagi bahwa disiapkan toa untuk mengatasi banjir, itu disiapkan toa. Nah, tapi bagaimana? Per hari ini Bapak Jokowi ya melakukan kunjungan kerja ke proyek sodetan Kali Ciliwung. Ya, jadi kepada para kadrun ya, Anda boleh datang ke kota Jakarta saat ini. Semua sungai itu sudah bersih. Kali Krukut, ya Kali Item yang tadinya hitam bau, nah itu sudah bersih. Kali Ciliwung, Pesanggerahan, ya Danau Sunter, ya. Jadi memang sudah sangat bersih. Jadi Anies itu selama ini memang dia tidak bekerja, hanya ngomong doang, tata kata, membodoh-bodohi rakyat. Ya, hari ini Pak Jokowi menyaksikan bagaimana pekerjaan 6 tahun itu tidak dikerjakan sama sekali, sodetan Kali Ciliwung. Padahal itu adalah salah satu blueprint untuk mengatasi banjir yang ada di kota Jakarta. Ya, itu Pak Jokowi memuji kinerja daripada pejabat gubernur Heru Budi Hartono yang sangat cepat, dan diperkirakan sodetan Kali Ciliwung ini akan selesai pada bulan April nanti, dan ya diharapkan sekali sudah mampu mengatasi banjir yang ada di Jakarta. Seperti kita ketahui, ada 2 bendungan yang sudah dibangun ya di Jawa Barat dan sudah diresmikan. Ya, ini Kali Ciliwung dilakukan sodetan dan semua sudah dinormalisasi, tampak lebih cantik ya dan bersih ya. Saya rasa Anies Baswedan harus melihat ya berikut para kadrun-kadrunnya. Jadi jangan ada orang yang ingin mengkritik kinerja Anies, nah dikatakan memfitnah, itu pembodohan namanya. Oke, selamat bekerja Gubernur Heru Budi. Ya, semoga permasalahan kota Jakarta terselesaikan dengan baik.